hari Minggu ke kebun tomat. Cakep. Cakep. Tomat dimakan, enak rasanya. Cakep. Selamat datang peserta yang terhormat. Cakep. Cakep. Selamat belajar, semoga selalu bahagia. Peserta ataupun fasilitator ataupun narasumber, tugas rekan-rekan sekalian, silakan unmute atau silakan ketik nama yang saya sebutkan jika bisa. Baik. Contohnya, kalau saya menyebutkan jenis kelamin laki-laki, kemudian duduknya miring ke kanan, teman-teman silakan cari videonya ya. Cari video satu-satu, nanti sebutkan namanya atau diketik namanya. Baik, saya mulai. Ciri-cirinya memakai masker, menggunakan baju atau jaket hitam, posisi duduknya sedikit menenggak ke atas. Silakan dicari Bapak Ibu sekalian siapa? Ini. Oke. Benar sekali Pak Gagasuna dari Waskita Karya. Mantap Pak Gaga. Oke Pak Gaga, silakan memberikan ASG apa namanya tebakannya juga. Silakan sebutkan ciri-ciri rekan-rekan, kita akan menebak bersama. Gimana Pak? Maaf Pak. Silakan Pak Gaga sekarang yang memimpin. Pak Gaga menyebutkan ciri-cirinya nanti kita. Yang sudah disampaikan oleh saudara Ardan tadi sebelumnya Mas, yang sudah disampaikan oleh Mas Ardan tadi, ini adalah kondisi tadi di sebelah kiri ada batu boulder besar, kemudian ada eskavator yang bekerja di suatu ketinggi. Jadi bagaimana kita di awal tadi dikasih ekstrim sekali 70 derajat, sebenarnya 40 itu sudah termasuk ekstrimnya. Jadi tadi memang sengaja dikasih 70 derajat itu sangat ekstrim sekali, sehingga sebenarnya tanpa harus dihitung pun sebenarnya itu sudah kita bisa kategorikan sudah dalam kondisi yang sangat bahaya tanpa harus kita melakukan perhitungan yang lebih rinci ya. Nah tapi di sini kita mencoba mengaplikasikan sebenarnya apa sih, kenapa kok ini disebut kenapa ini berbahaya. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan mekanika teknik ya di sini ya, bahwa benda yang diam akan cenderung diam, benda yang bergerak akan cenderung bergerak. Nah jadi di sini kita menggunakan ada salah satu koefisien friksi. Jadi kenapa kita pakai koefisien friksi? Tentunya karena ini ada dua permukaan benda yang berbeda. Jadi ini ada batuan yang berada di atas, ini mungkin kalau dari sini kayak lereng ya, atau mungkin timbunan, kita bisa sebut itu timbunan atau itu lereng. Nah dari sini kalau secara normal ketika dia dalam posisi yang datar, maka gaya dia akan hanya sebagai gaya normal saja. Tetapi ketika dia sudah miring, ada faktor trigonometri di situ, maka gaya-gaya ini bisa divektorkan ke arah X maupun
arah Y. Nah, yang ke arah X ini tentunya karena ada kemiringan, justru dari berat beban benda itu sendiri atau beban batuan itu sendiri, justru dia akan malah menyebabkan resiko dia tergelincir malah semakin besar karena miringnya sendiri itu adalah di vektor X. Jadi sementara tahanannya dia terhadap friksinya yang bekerja itu adalah di Fy-nya. Jadi di situ karena dia nantinya akan bersinggungan langsung dengan si lereng tersebut, maka Fy-nya adalah di situ kita cek stabilitasnya. Jadi semakin besar alfanya, semakin miring, tentunya lack of stability. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip itu seperti itu. Kemudian semakin kecil koefisien gesek itu juga menyebabkan lack of stability. Jadi stabilitasnya akan semakin berkurang. Mengapa harus Fy yang kita cek? Sebenarnya karena Fx sendiri dia malah akan menambah potensi dia tergelincir, sudah pasti, karena miringnya adalah di vektor X-nya, pasti akan malah menambah. Jadi yang kita perlu cek adalah di Fy-nya, seberapa tahanan yang dia bisa tahan terhadap friksinya terhadap